Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita selalu berharap kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Kita bermohon betul kepada Allah Bapak Ibu, setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, subuh ini kami ingin mengajak diri kami dan kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat Tahrim, surat ke-66 ayat ke-6 juz 28. Di mana Allah menyeru kepada orang beriman, Bapak Ibu, tentu barang siapa yang meyakini dirinya beriman, maka dengarlah seruan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi di sini Bapak Ibu satu paket Bapak Ibu ya. Allah perintahkan diri kita, sekaligus Allah perintahkan kepada kita. Untuk menjaga diri kita Allah perintahkan, sekaligus menjaga ahli kita dari api neraka. Jadi penting kita perhatikan Bapak Ibu. Kita sholat subuh di sini karena panggilan Allah dan juga kita takut masuk api neraka Bapak Ibu. Seolah dengan subuhnya kita di sini kita terhindar dari api neraka. Tapi ada juga perintah dari Allah agar ahli kita juga terhindar dari api neraka. Maka ketika kita sholat subuh di sini kita pastikan ahli kita, istri kita, suami kita, anak kita juga sholat Bapak Ibu. Dalam satu paket, tidak bisa kita saja kemudian kita biarkan anak kita. Jelas di sini Allah mengatakan Tuhan pusakum wa alaikum nar. Kemudian kata Allah wa quduhan nas wal rijal. Yang neraka itu bahan bakarnya annas wal hijarah, manusia dan batu. Bayangkan Bapak Ibu, cari api unggun, kayu bakar dari apinya, sumber apinya. Allah mengatakan bahan bakarnya dari manusia dicampuri batu. Ini manusia mana? Manusia yang tidak menjaga dirinya dari api neraka, sekaligus yang tidak menjaga ahlinya dari api neraka. Dia dan ahlinya masuk neraka, maka jadilah bahan bakar api neraka. Maka kata Allah di sini Bapak Ibu, alaiha malaikatun. Sedangkan penjaga-penjaganya yang menjaga api neraka itu malaikat-malaikat.
Tadi banyak malaikatnya, tidak satu malaikatnya Bapak Ibu. Dan Allah gambarkan bagaimana tipikal malaikat itu, gilazan, kasar Bapak Ibu. Yang menjaga pinaraku itu malaikat-malaikat yang kasar, sidadun, dan keras. Dan takut kita Bapak Ibu. Macam lihat menjaga neraka bersila kasar Bapak Ibu. Beko masuk api nerakanya, apa sepoknya preman orang baga se macam ni Bapak Ibu. Ini penjaga api neraka itu Allah gambarkan gilazan sidad, yang kasar dan keras. Setelah Allah gambarkan kasar dan keras, kemudian Allah mengatakan la ya'sunallah, yang tidak durhaka kepada Allah. Memang tugas dia, Allah berikan tugas kepada dia menjaga api neraka dan mereka tunduk kepada Allah. Ma'amarahum, karena apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Penting sekali Allah gambarkan Bapak Ibu bahwa penjaga neraka itu tunduk kepada Allah, mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Nah, di sini kita juga dengar Bapak Ibu, walaupun itu tak semuanya, tapi oknum Bapak Ibu. Penjaga-penjaga penjara itu di apa itu disumpah itu dia menjaga taat dengan aturan undang-undang agar mereka betul-betul menjaga penjara tidak bisa disogok. Tapi kenyataannya bagaimana? Penjaga-penjaga itu bisa kita sogok Bapak Ibu, sogok jarak saya tungguin, bisa sore 24 saja. Nanti melihat ya, bisa Bapak Ibu, nggak semua tapi bisa. Maka Allah sampaikan betul di sini karena nampak watak manusia seperti itu, dan wasangkau bisa disogok-sogok. Nah, Allah mengatakan di sini, la ya'sunallaha ma amarahum, dan dia tunduk dengan Allah dan mengikuti perintah Allah. Dengan menyadari seperti ini Bapak Ibu, bahwa kita bertanggung jawab untuk diri kita dan anak kita dari api neraka, maka mulai sekarang kita harus satu paket Bapak Ibu. Sebagai suami, kita pastikan kita tidak masuk api neraka, istri kita tidak masuk api neraka, anak-anak kita tidak masuk api neraka. Berkaitan dengan ini Bapak Ibu, ya Allah gambarkan kepada kita bagaimana detik-detik terakhir kehidupan Nabi Yakub. Nabi Yakub menjelang matinya Bapak Ibu. Ini pelajaran bagi kita. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Tadi surah Tahrim ayat 6 Allah katakan giliran dirimu dan keluargamu dari neraka. Dan kita lihat surah Al-Baqarah ayat 133 bagaimana Yakub menjaga dirinya dan anak dari neraka Bapak Ibu. Apa kata Allah? Antum suhada'a ishadara Yakub al-maut. Apakah kamu menjadi saksi saat kedatangan Yakub al-maut, ketika menjelang kematiannya, ketika mau sakaratul maut, detik-detik terakhir, hembusan nafas terakhir Yakub, apa yang dilakukan oleh Yakub? Isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Dan dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah kematianku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kamu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilaha wahid, yaitu Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri sebagai muslim. Jadi ditanya mana dia aku bapak bukan anaknya, dan dijawab dia anaknya, kami akan menyembah Tuhan Eka, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, dan kami menyembah Tuhan yang satu, yaitu Tuhannya, dan kami termasuk orang yang muslim.
Lihat Bapak Ibu ya, Nabi Yakub itu kan kita tahu anaknya Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu kan menjelang kematiannya masih justru anaknya itu taat kepada Allah. Artinya apa Bapak Ibu ya? Kita seorang ayah, kepala rumah tangga atau seorang ibu berkewajiban mengajak anaknya, memastikan anaknya sampai detik terakhir kehidupannya. Jadi bila berhenti menyuruh anak taat Bapak Ibu, berhenti itu. Ada dia akan menentu Bapak Ibu. Rasulullah SAW orang pandai menyuruh. Ini dah cara salat, nak berhenti menyuruh anak berhenti dulu Bapak Ibu. Nabi Yakub sampai menjelang kematian masih pastikan anaknya itu lain dah. Samu nyoba kamunya. Lain dah anaknya beribadah sampai nak mengejian mampu mengikuti ibadah engkau, ibadah Ibrahim, ibadah Ismail, Ishak. Dan yakinlah kami orang Muslim. Itu yang pertama Bapak ya. Dan pernah berhenti orang menyuruh anak sholat karena Quran saku waalaikum kali. Kemudian pelajaran untuk awak misalnya, awak sebagai anak, awak masih menyuruh aja baru, awak masih menyuruh aja baru, awak 20, 60, awak 70, masih itu menyuruh awak baru. Ya memang seperti itu. Pelajaran bagi orang tua tentang menyuruh anaknya sampai dia mati. Dan pelajaran bagi anak siap disuruh diperintah oleh orang tua karena status kita sebagai anak walaupun kita sudah tua. Pelajaran yang kedua yang bisa kita lihat Bapak Ibu ya, pemberian pelajaran kepada anak tidak memandang usia. Ketika Yakub menjelang kematiannya itu anaknya Nabi Yusuf itu kan tua dulu. Maka tidak pandang usia Bapak Ibu. Tua, anak tua, kita tua nasihati. Kemudian yang ketiga pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu ya, nasihat tidak memandang posisi anak. Ketika Yakub memberi nasihat kepada anak-anaknya dan salah satu anaknya itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketika itu menjadi pemuka istana Bapak Ibu. Ya, hitam putih kerajaan Mesir ketika itu di tangan Yusuf. Walaupun dia tidak raja, tapi dia penasihat raja. Raja ketika mengambil keputusan dari Yusuf. Aku kalau ada itu apa peko Yusuf tanya dulu. Bahkan kalau ada Yusuf bagian pendamping nasihat kepada raja langsung dieksekusi di raja. Begitu kedudukan Yusuf dan pandang terhormat Bapak Ibu. Tapi Yakub tidak melihat itu. Walaupun Yusuf terpandang terhormat tetap menyingkirkan Yusuf dan Nabi Yakub. Jadi kita seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita merasa anak kita sudah pejabat, anak kita kuliahnya tinggi-tinggi, orang KPSD, atau SMA saja. Anak S1, S2 itu orang Malaysia ragu siapa menasihatinya. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Karena Yakub tetap menasihati Yusuf yang menjadi pemuka istana. Bahkan presiden pun anak kita, dia tetap anak kita yang kita terikat dengannya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kalian pernah berhenti Bapak Ibu, anak awak di pejabat, anak awak dari wali negari, kalau jadi wali korong, atau kamu saya menasihati dia. Jangan seperti itu. Contohlah Yakub yang tetap menasihati Yusuf walaupun Yusuf sebagai pemuka istana. Dan Bapak Ibu yang kami muliakan, dan tanda orang sukses itu Bapak Ibu, kita ingin tahu anak kita itu sukses atau tidak. Kalau anak kita meninggal, dia masuk surga, sukses anak Bapak Ibu. Sepenting jangan kita memandang sukses itu dengan tinggi jabatan pada harta. Tinggi jabatannya Bapak Ibu punya harta yang matinya meninggalkan sholat Bapak Ibu itu gagal ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Dan akan diberikan dengan sempurna balasanmu pada hari kiamat. Jadi ketika Allah salat syukur kita Bapak Ibu 2 rakaat ini salat syukur, itu 2 rakaat fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka Allah mengatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Nanti disempurnakan balasan di kiamat. Kalau gini ikut dunia dan segala isinya, akhirnya Allah kayak mungkin dikamakan berkataan. Kita umumnya undang dulu Ibu.
Kalau sudah sunat rakaat tadi, Allah mengejar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kemana katakan itu aku disempurnakan nanti di akhirat. Begitu juga orang yang buat kesalahan, berdosa, mencuri, Allah panianya dulu. Allah akhirnya katakan nanti dia kira dasar lagi Allah sempurnakan. Ini yang penting. Maman zuhdiya aninnar, barang siapa jauhkan dari neraka. Walau khalil jannah dan dimasukkan ke dalam surga, maka faz itulah orang yang beruntung. Kalau ibu ingin tahu anak ibu beruntung atau tidak, apabila dia meninggal dunia, kita yakin dia tidak pernah meninggalkan sholat, dia tidak pernah bersilaturahmi, sukses anak ibu. Makanya bapak ibu ambillah tiba dari surat Al-Ahzab ini, anfusakum wa alaikum nara, dan belajarlah dari Yakub tetap mengajarkan, mendidik, mengingatkan anaknya sampai dia mati. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dan keturunan kita, ahli kita semuanya terhindar dalam neraka, terkumpul kita semuanya di dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.